Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan lewat video ini hasil tugas makalah guna memenuhi tugas bahasa Indonesia. Saya di sini Denis Grisan Yubelas sebagai orang pertama, yaitu membahas bab pertama, yaitu pendahuluan. Nah, analisis pendahuluan dari saya yaitu kita tahu bahwa di pendahuluan itu ada 5 subbab. Yang pertama ada latar belakang, lalu batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, lalu metode penyusunan. Nah, kita di makalah kita itu membahas tentang Yggdrasias. Nah, apa yang melatar belakangi? Nah, latar belakangnya adalah untuk mengetahui sistem perkuliahan di Telkom University, mulai dari absensi, pengumpulan tugas, hingga penilaian. Serta kita juga ingin mengetahui bagaimana penggunaan Yggdrasias di lingkup Telkom University dalam sudut pandang mahasiswa. Nah, batasan masalah, jadi kita membatasi artikel kita dengan batasan-batasan agar tidak terlalu luas dan lebih mengkerucut atau lebih spesifik. Nah, kita membatasi dengan Yggdrasias dalam lingkup Telkom University dan dalam sudut pandang mahasiswa. Nah, apa saja rumusan masalahnya? Nah, dari batasan masalah tersebut, kelompok kami menarik rumusan masalah itu ada 3, yaitu yang pertama adalah apa itu Yggdrasias, yang kedua adalah apa saja fitur yang terdapat di dalam Yggdrasias dan bagaimana cara penggunaannya. Nah, tujuan dari makalah yang kami buat adalah untuk mengetahui Yggdrasias dalam sudut pandang mahasiswa dan dalam lingkup Universitas Telkom. Dalam penyusunan makalah ini sendiri kita menggunakan 3 metode penyusunan. Yang pertama adalah studi literatur. Nah, jadi kami mempelajari dulu sekilas tentang Yggdrasias. Lalu yang kedua adalah pengumpulan data. Pengumpulan data itu kami lakukan wawancara ke beberapa mahasiswa di Telkom. Lalu yang ketiga adalah pembuatan laporan atau makalah ini. Nah, untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Abang khusus harus makan makanan sehat untuk masa di rumah. Ini adalah bagian analisis kajian pustaka Yggdrasias. 2.1 Pengertian Yggdrasias. Secara singkat, Yggdrasias merupakan portal sistem informasi yang berbasis pada pengintegrasian, pengelolaan, dan pendidikan kampus Telkom University. Hampir seluruh layanan badan pendidikan, baik dari akademik ataupun non-akademik, didukung oleh Yggdrasias. Beberapa layanannya diantaranya ada jadwal kuliah, jadwal ujian, profil pengguna, dan lainnya. Lalu bagian terakhir itu ada kelebihan. Kelebihannya yaitu kelebihan pada Yggdrasias yaitu banyak fitur, mudah diakses. Kekurangannya adalah dalam aplikasi suka keluar sendiri atau force close. Yang terakhir tidak dapat digunakan di iOS secara maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Denis Pramesi dari kelas SI 4301, kelompok 9, NIM 12021942888, dan di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3 artikel dari kelompok saya yang berjudul Pandangan Mahasiswa Terhadap Penggunaan Akun Yggdrasias. Di bab 3 ini berisi tentang analisis Integrated Academic Information atau Yggdrasias. Bab 3, pengertian Yggdrasias dan pemanfaatan. Integrated Academic Information System itulah kepanjangan dari Yggdrasias yang merupakan portal akademik yang dimiliki Universitas Telkom. Universitas Telkom sudah menggunakan portal ini sejak pertama kali ia didirikan. Portal ini sangatlah berguna untuk membantu kegiatan semua warga Universitas Telkom, baik itu mahasiswa, dosen, maupun staf dan karyawan Universitas Telkom. Karena dianggap sangat membantu dalam dunia perkuliahan, pihak Universitas Telkom terus mengembangkan portal ini agar lebih berkualitas dan
Portal ini merupakan sebuah sistem terpadu dari berbagai komponen akademis dan non-akademis sehingga memudahkan mahasiswa, dosen, staf untuk mengakses segala kebutuhan mereka terkait perkuliahan hanya dalam satu tempat. Igrasias dibuat bersamaan dengan berdirinya Universitas Telkom. Universitas Telkom dibentuk dari merger 4 lembaga pendidikan tinggi di bawah Yayasan Pendidikan Telkom. Universitas Telkom secara resmi didirikan pada tanggal 17 Juli 2013 berdasarkan keputusan SK Menteri Pendidikan dan Budaya 270 O 2013 tentang persetujuan merger dari 3 lembaga, yaitu Institut Teknologi Telkom atau disebut IT Telkom, Institut Manajemen Telkom atau IM Telkom, dan Politeknik Telkom. Yang kedua ada layanan Igrasias. Aplikasi yang diusut oleh Direktorat Sistem Informasi ini hadir dengan membawa berbagai macam fitur unggulannya yang menunjang proses belajar mengajar di Universitas Telkom. Beberapa menu untuk mahasiswa yang tersedia di Igrasias website cukup lengkap dan tentu saja data-datanya sudah terintegrasi dengan data-data yang terinput di Igrasias website. Menu tersebut diantaranya adalah yang pertama adalah profil pengguna di mana mahasiswa dapat mengunggah dan memperbaiki profil dan status mereka. Yang kedua ada jadwal kuliah, mahasiswa dapat menentukan mata kuliah yang akan diambil yang kebanyakan dilakukan mulai tingkat 2. Yang ketiga ada jadwal ujian, di sini mahasiswa bisa membantu absensi per mata kuliahnya dan dapat mengonfirmasi kepada dosen apabila ada kesalahan pada presensinya tersebut. Yang keempat ada status pembayaran. Mahasiswa dan orang tua dapat memantau status pembayaran akademik seperti BPP guna memudahkan proses transaksi. Dan yang terakhir ada event sistem informasi. Igrasias juga mempunyai layanan pemberitahuan event-event menarik untuk mahasiswa dan dosen agar lebih aktif di kampus. Dan yang terakhir ada tanggapan penggunaan Igrasias untuk mahasiswa. Terdapat tanggapan positif dan negatif terkait dengan penggunaan Igrasias untuk mahasiswa. Tanggapan positif dengan adanya Igrasias merupakan portal yang sudah terintegrasi sangat efektif dan membantu serta memudahkan mahasiswa dalam melakukan kegiatan belajar mengajar, mengakses informasi di Universitas Telkom, serta dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Akan tetapi, terdapat tanggapan negatif seputar Igrasias. Mahasiswa menyebutkan bahwa Igrasias belum efektif digunakan karena masih ada mahasiswa yang kebingungan dalam menggunakan akun Igrasias dan terkadang terjadi error saat mengakses akun Igrasias. Nah, itulah bab 3 dari artikel kelompok saya. Maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Syifania Fauzia dengan NIM 1202-194311 dari kelas SI 4301 kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan bagian abstrak dan penutup. Yang pertama adalah abstrak. Pembuatan artikel ini dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi yang semakin pesat, terutama di bidang pendidikan. Oleh karena itu, Universitas Telkom mengembangkan sebuah teknologi berupa portal akademik yang diberi nama Igrasias, sehingga mahasiswa, dosen, dan karyawan Universitas Telkom dapat terbantu dalam kegiatan belajar mengajar selama di Universitas Telkom ini. Tujuan dibuatnya artikel ini yaitu untuk menjelaskan kepada mahasiswa sehingga mahasiswa lebih tahu tentang Igrasias, baik berupa pengertian, fitur-fitur yang terdapat di Igrasias, dan cara menggunakan Igrasias itu sendiri. Sehingga mahasiswa dapat memaksimalkan kegiatan belajar mengajarnya selama kuliah di Universitas Telkom ini. Kata kunci yang digunakan di artikel ini yaitu Igrasias dan mahasiswa. Yang selanjutnya yaitu penutup. Yang pertama adalah simpulan. Igrasias merupakan sebuah portal akademik yang dimiliki oleh Universitas Telkom dengan tujuan untuk mempermudah pengguna Universitas Telkom itu sendiri yang didukung dengan adanya beberapa fitur yaitu profil pengguna, jadwal ujian, jadwal kuliah, status kehadiran, status pembayaran, hingga event sistem informasi, di mana semua layanan tersebut dapat membantu pengguna Igrasias untuk melakukan semua kegiatan yang ada di Universitas Telkom ini. Sedangkan selanjutnya yaitu saran. Saran yang pertama untuk Universitas Telkom itu sendiri. Sebaiknya Universitas Telkom sering melakukan pengecekan terhadap Igrasias itu sendiri sehingga tidak sering terjadi error saat diakses oleh pengguna. Saran kedua untuk Universitas Telkom yaitu sebaiknya dilakukan penyuluhan dalam pengaksesan Igrasias kepada mahasiswa sehingga mahasiswa tidak merasa kesulitan saat menggunakan Igrasias. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.